Kadar gula darahmu tinggi. Selain dengan menjalani pengobatan dari dokter, ada juga loh beberapa langkah sederhana yang bisa kamu coba secara mandiri di rumah untuk membantu menurunkan dan mengendalikan kadar gula dalam darah. Kalau kamu mau tahu penjelasan lengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dokter Santi dari Halo Dokter. Habis medical check up, terus hasil gula darahnya tinggi. Atau lagi iseng tes gula darah sewaktu, tapi angka yang muncul kok tinggi banget. Jadi gini, patokan kadar gula darah yang tinggi itu bisa berbeda-beda, tergantung kapan kamu tesnya. Soalnya, gula darah itu dipengaruhi sama pola makan dan metabolisme tubuh. Nah, kalau kamu tes gula darah sewaktu, atau iseng tes aja tanpa harus puasa atau merhatiin kapan terakhir makan, gula darah umumnya baru dianggap tinggi kalau angkanya lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau kamu tes gula darah postprandial yang artinya 2 jam setelah makan, angkanya dianggap tinggi kalau lebih dari 140 mg per desiliter. Tapi, kalau kamu perlu puasa dulu minimal 8 jam sebelum tes, biasanya pas medical check up nih, gula darah baru akan dianggap tinggi kalau hasilnya di atas 100 mg per desiliter. Terus kalau gula darah tinggi, artinya diabetes dong. Well, nggak selalu sih. Diabetes emang bisa ditandai dari gula darah yang tinggi. Tapi gula darah yang tinggi nggak selalu langsung berarti diabetes. Buat mastiinnya, kamu perlu konsultasi dulu ke dokter. Dokter akan merekomendasikan serangkaian pemeriksaan untuk nyari tahu apakah kamu kena diabetes atau enggak. By the way, kalau kamu mau tanya-tanya soal gula darah atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh manfaatin layanan telemedicine di aplikasi Halo Dokter lewat fitur chat bersama dokter. Di aplikasi Halo Dokter, pilihan dokternya ada banyak, ramah-ramah pula. Untuk topik gula darah, kamu bisa konsultasi sama dokter umum atau bisa juga langsung ke dokter spesialis penyakit dalam. Respon dokternya pun cepat, nggak sampai 5 menit. Pertanyaan kamu akan dijawab dengan penjelasan yang mudah dimengerti, tapi tetap akurat secara medis. Udah gitu, kerahasiaan chat kamu terjaga, karena yang bisa baca ya cuma kamu sama dokternya. Terus, kalau setelah konsultasi, dokter menilai kamu butuh pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut, kamu bisa diarahin untuk buat janji konsultasi tatap muka di klinik maupun rumah sakit terdekat dari lokasi kamu. Tentunya lewat aplikasi Halo Dokter juga. Gampang dan praktis banget kan? Nah, buat yang mau segera manfaatin fitur-fiturnya, yuk download aplikasi Halo Dokter sekarang juga di Google Play maupun App Store. Balik ngomongin gula darah tinggi. Kalau ngalamin kondisi ini, sebaiknya jangan disepelein gitu aja ya. Terlebih kalau udah terdiagnosis diabetes. Soalnya, kalau nggak diapa-apain, lama-lama kadar gula darah yang tinggi bisa ngerusak pembuluh darah, saraf, dan organ tertentu di tubuhmu, seperti mata, ginjal, otak, serta jantung. Akibatnya komplikasi serius, seperti gangguan fungsi retina, bahkan stroke pun bisa terjadi. Kadar gula darah sebenarnya bisa diturunin dan dikendalikan dengan penggunaan obat-obatan. Pada kasus diabetes yang parah, atau jika gula darah nggak terkontrol dengan pengobatan biasa, maupun pada kondisi diabetes tipe 1 yang merupakan kondisi bawaan ketika tubuh nggak punya insulin yang cukup dalam tubuh, suntik insulin juga bisa jadi cara buat nurunin dan ngendaliin gula darah. Tentunya harus dengan rekomendasi dari dokter ya. Tapi, baik dengan pengobatan maupun tanpa pengobatan, upaya menurunkan gula darah perlu diiringi dengan perbaikan gaya hidup yang bisa kamu jalanin secara mandiri di rumah. Gimana caranya? Pertama, kalau berat badanmu berlebih, coba deh turunin berat badan. Kenapa? Karena berat badan yang berlebih bisa menyebabkan gula darah jadi lebih sulit terkontrol. Bahkan, ada sebuah riset yang menemukan dengan menjaga berat badan tetap ideal, risiko kamu terkena diabetes bisa berkurang hingga 58%. Kedua, olahraga secara teratur. Ya elah dok, standar banget sih apa-apa disuruh olahraga. Well, mungkin terkesan sepele atau klise ya, tapi percaya deh, ini tuh ngaruh banget buat nurunin gula darah. Soalnya, pas kamu rajin olahraga, sensitivitas insulin di dalam tubuh kamu bisa meningkat, sehingga sel-sel tubuh bisa mengolah kelebihan gula darah sebagai sumber energi dengan lebih efisien. Terus dok, olahraga macam apa yang baiknya saya lakukan? Nah, ini tuh nggak harus yang berat-berat kok.
Sesederhana jalan santai, bersepeda, dan berenang tuh udah ampuh loh buat bantu menurunkan kadar gula darahmu. Yang penting rutin dijalanin ya, minimal 30 menit per hari. Seenggaknya 3-5 kali seminggu atau setara dengan total 150 menit per minggu. Langkah yang ketiga, cukupi waktu tidur. Kalau kamu biasa begadang atau jam tidur kamu tuh nggak beres, mulai sekarang coba diperbaiki ya. Soalnya, kualitas tidur yang buruk atau waktu tidur yang kurang bisa ningkatin nafsu makanmu. Terus, memperbesar peluang kamu buat makan atau ngemil di luar jam makan juga. Ujung-ujungnya berat badan jadi lebih gampang naik. Jadi, setiap harinya, kamu perlu tidur seenggaknya sekitar 7-9 jam. Usahakan ini tidurnya tidur malam ya, supaya sesuai dengan jam biologis tubuh. Terus, supaya makin nyenyak, coba deh buat kamarmu jadi lebih nyaman. Misalnya, dengan pasang lampu tidur atau bersihin kasur sebelum kamu naik ke tempat tidur. Nah, sebelum saya lanjut ke poin berikutnya, saya mau ingetin nih, kalau kamu belum subscribe YouTube channel Alo Dokter, yuk subscribe dulu sekarang. Nyalain juga ya lonceng notifikasinya, biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, kamu bisa langsung dapat update. Oke? Sekarang langkah keempat, pantau gula darah secara rutin. Kalau kamu beresiko terkena diabetes atau mungkin sudah terdiagnosis dengan kondisi ini, baiknya ukur dan catat kadar gula darahmu setiap harinya ya. Kamu bisa pakai alat pengukur gula darah atau glukometer yang banyak dijual di apotek atau toko online sesuai rekomendasi dokter. Pengukuran rutin ini tujuannya untuk mastiin apakah kadar gula darahmu masih terkontrol atau enggak. Jadi, kalau tiba-tiba terjadi lonjakan gula darah, kamu bisa langsung tahu dan bisa secepatnya melakukan pertolongan pertama yang dianjurkan dokter. Kemudian, segera memeriksakan diri ke dokter. Lanjut ke langkah yang kelima, yaitu kendalikan stres. Loh dok, emang apa hubungannya stres dengan kadar gula darah? Kamu perlu tahu nih, pas lagi stres, tubuh bisa ngeluarin hormon yang namanya glukagon dan kortisol. Nah, hormon-hormon ini bisa memicu peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh. Belum lagi ada yang namanya stress eating, yaitu sebuah keadaan ketika kamu jadi ngerasa pengen makan banyak buat tenangin diri. Makanya, kamu perlu ngendaliin stres supaya kadar gula darahmu bisa kembali normal. Buat ngendaliin stres, nggak harus ngelakuin yang ribet dan mahal kok. Sesimpel olahraga, yoga, meditasi, latihan pernafasan, bikin jurnal, atau buku harian untuk mengeluarkan isi hati, unek-unek dan beban pikiran. Ngatur skala prioritas atau ngelakuin hal-hal yang bikin kamu senang aja, udah bisa bantu banget supaya kamu jadi lebih tenang dan jauh dari stres. Kamu juga bisa memulai atau mengakhiri harimu dengan satu kalimat syukur untuk hal baik yang terjadi dalam hidupmu. Hal sekecil apapun boleh, kayak kamu masih bisa bernafas hari ini, kamu masih bisa tidur di atas kasur yang nyaman, masih bisa ngobrol sama keluarga, atau kamu mau bersyukur karena hari ini udah bisa beres-beres kasur juga nggak apa-apa. Kebiasaan ini lama-kelamaan akan bantu mindset kamu untuk lebih fokus kepada hal-hal yang bermanfaat dan produktif, sekalipun itu cuma hal kecil, ketimbang pikiran negatif yang memicu stres. Langkah keenam, atur pola dan porsi makan. Kalau kamu punya kebiasaan cuma makan 1 atau 2 kali sehari tapi dengan porsi besar, sebaiknya jangan diterusin lagi deh ya. Pola makan kayak gini tuh malah bikin kamu ngalamin lonjakan kadar gula darah yang tinggi. Nah, supaya kadar gula darahmu lebih terkendali, kamu lebih dianjurin buat makan 3 kali sehari dengan porsi yang sedang. Atau kalau ngerasa sering lapar maupun punya riwayat sakit mah, boleh makan lebih sering, misalnya 6 kali sehari, tapi porsinya kecil-kecil aja. Sekarang langkah terakhir, perhatiin pantangan dan anjuran buat nurunin gula darah. Buat pantangannya, udah tahu dong yang pertama apa? Yap, batasi makanan berlemak dan bergula tinggi, seperti gorengan, mentega, coklat susu, soft drink, boba, dan es krim. Terus buat sumber karbonya, mending hindarin deh pilihan makanan dengan indeks glikemik tinggi, kayak nasi putih, roti tawar putih, atau kentang goreng. Jangan lupa untuk hindarin minuman beralkohol dan berhenti merokok juga ya. Walah, kirain cuma yang manis-manis doang dok yang perlu dihindarin. Gak gitu juga sih. Memang, salah satu jenis makanan dan minuman yang perlu dibatasi ketika kamu bergula darah tinggi adalah yang manis-manis.
Tapi makanan dan minuman lain yang kalorinya besar atau mengandung zat tertentu yang mungkin nggak manis, tapi ketika diolah tubuh malah menjadi gula, itu juga perlu dibatasi. Lebih baik kamu beralih ke jenis-jenis makanan yang baik untuk ngendalin gula darah, seperti makanan tinggi serat kayak bayam, brokoli, wortel, apel, jeruk, dan stroberi. Buat sumber karbonya, lebih dianjurin pilihan yang indeks glikemiknya rendah, kayak nasi merah, roti gandum, atau oatmeal. Terus, bisa juga coba beberapa bahan alami untuk nurunin kadar gula darah, misalnya cuka apel dan kayu manis. Jangan lupa, perbanyak minum air putih, karena ini bisa bantu ginjal ngeluarin gula darah berlebih lewat urin. Nah, sekarang kamu udah tahu kan apa aja langkah-langkahnya buat nurunin kadar gula darah yang tinggi? Jangan lupa dijalanin secara rutin supaya manfaatnya lebih terasa. Yuk, bisa yuk! Oke, kayaknya sampai segini dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.